Saya Rizal Mana. Saya mengucapkan terima kasih kepada Anya dan Gramedia yang mengundang saya jadi bagian untuk ngobrolin buku puisi Anya lewat rekaman video ini. Saya merekamnya menggunakan webcam yang mungkin resolusinya tidak cukup baik, cahayanya berubah-berubah. Di depan saya ada lampu yang cahaya cukup menyilaukan, ada beberapa peralatan yang mungkin saya pakai, tapi kamera tidak bisa berputar untuk bisa merekam apa yang ada di ruangan ini. Halo, selamat siang menjelang sore. Saya akan membagi pembicaraan ini dalam beberapa subtema. Ada sejumlah buku puisi perempuan yang saya ambil seadanya dari koleksi saya. Tidak saya pakai untuk perbandingan, lebih buat pamer. Dan ada juga sejumlah buku yang saya pilih yang jadi bagian dari fenomena puisi masa kini, di mana puisi-puisi ini memiliki artwork, perancangan buku yang agak spesifik. Di antaranya buku ini dirancang seperti sebuah kado dengan ilustrasi. Ini juga cukup menarik. Jilid punggungnya dibiarkan terbuka dengan hardcover. Ini juga menarik. Hitam semua. Ini buku puisinya Rahmat Hidayat Mustamin. Dia berkolaborasi. Grafisnya unik. Ini puisi Jason Ranti yang juga banyak lukisan-lukisan yang dia buat. Puisi J. Martin yang menolak dunia percetakan, dia pakai fotokopi dengan kertas warna-warni. Grafis yang digunakan Anya dalam membuat tipografi puisinya cukup beragam. Seperti puisi ini salah satu contoh. Puisi ini juga contoh yang lain seolah-olah normal, tapi dia sebenarnya diposisikan terbalik dan kita harus membacanya seperti ini. Dan ada beberapa tipografi yang lain yang tentu pengaruhnya datang dari perkembangan aplikasi-aplikasi yang digunakan dalam membuat grafis. Puisi-puisi ini tidak hanya grafisnya yang unik, tapi juga dia jadi bagian dari penggoyahan terhadap apa yang kita maksud dengan puisi, termasuk puisi Rusenatingnya Ratri Ninditya. Dan buku puisi Museum Manusia Os Palkiri. Puisinya pendek-pendek kayak begini. Satu lagi puisi Os Palkiri. Selibat, dia hanya satu baris. Buku puisi Anya, dia bagian dari apa yang saya sebutkan di sini tadi, penggoyahan terhadap apa itu puisi sekarang ini. Buku ini oleh Anya tidak disebut sebagai buku puisi. Dia menyebutnya sebagai kumpulan tulisan. Tapi indeks pemuatan puisi di bagian belakang buku ini memperlihatkan sekian banyak media yang telah memuat karya-karyanya ini sebagai puisi. Dan ini untuk saya bagian pertama yang ingin saya bicarakan. Apa yang membuat terjadinya penggoyahan terhadap puisi belakangan ini yang fenomenanya sebenarnya bisa kita tarik lebih jauh ke generasi gerakan dada, fluxus, dan puisi-puisi kontemporer.
Kalau kita mencoba bertanya, kenapa Anya menyebut bukunya ini sebagai sejumlah kumpulan tulisan dan bukan sebagai puisi, pertanyaan itu juga bisa menjadi sebaliknya. Apa sih puisi itu sekarang ini? Bukankah genre ini sekarang ini sudah menjadi genre yang boring, noise mungkin, genre yang terperangkap entah kemana. Jadi saya kira wajar di tengah situasi seperti ini hanya mencoba bergerak dari situasi yang boring itu, dari situasi yang noise itu, untuk tidak menyebut bukunya sebagai kumpulan puisi. Apa sih puisi sekarang ini? Kenapa kita perlu melakukan penggoyahan terhadap apa yang kita pahami dengan puisi? Beberapa gejala bisa kita sebut, di antaranya munculnya teori-teori lintas disiplin, lintas budaya, atau transestetika, atau transliterasi, dan belakangan ini juga teknologi yang membuat puisi seperti berusaha keluar dari tutup botol lamanya. Saya kira perubahan-perubahan yang terjadi di sekitar kita adalah perubahan-perubahan yang cukup signifikan untuk kita bertanya kembali apa itu puisi dengan cara-cara menawarkan satu persepsi tentang puisi yang dilakukan oleh penyair-penyair yang punya kepedulian terhadap kondisi-kondisi seperti itu. Itu yang saya kira membuat puisi hanya menjadi menarik untuk dibicarakan. Minum kopi dulu, kawan-kawan. Sorry. Rekaman kamera seperti ini membuat saya seperti beku. Aneh sekali rasanya. Saya ingin mengutip satu puisi Anya. Di bagian akhir puisinya tertulis, kita dibungkam oleh lagu-lagu dari masa lalu karena masa kini sudah terlalu mainstream dan mati. Siapa yang membuat masa kini menjadi mainstream? Siapa yang membunuh masa kini? Sesuatu yang cepat menjadi trending di dunia media sosial, dengan sendirinya dia menjadi mainstream. Teknologi algoritma membuatnya bekerja seperti itu. TikTok dalam waktu cepat menjadi mainstream. Kita berada dalam wilayah seperti itu, dan karena itu puisi saya kira signifikan, memang harus bergerak. Ini adalah contoh dari praktek-praktek penciptaan puisi lintas disiplin dan lintas media. Materinya saya kumpulkan dari Google dan saya jadikan video yang bisa dilihat lebih lengkap pada channel YouTube saya. Praktek ini saya lihat sebagai pelumeran batas-batas seni dari penindasan filosofis untuk memahami estetika, kemudian dibekukan untuk kebutuhan industri intelektual, pasar, maupun penguasaan makna. Pelumeran batas-batas seni ini saya lihat sebagai praktek medan pasca seni, di mana kita membuat puisi bukan lagi sebagai puisi, melainkan lebih sebagai sesuatu yang bersifat puisi, tapi bukan puisi. Saya merasa perlu membereskan posisi saya ketika membaca buku ini lewat komunikasi pertamanya pada cover bertuliskan mungkin mungkin saya tidak tergoda untuk semacam mencari tahu makna dari penjudulan seperti ini. Tetapi di dalam halaman-halaman lain buku ini ada sebuah puisi yang satu-satunya judul dalam puisi ini memakai garis bawah, terlihat ya, dan judulnya Extra HD. Saya menduga
ini puisi yang menjadi satu-satunya rujukan untuk memahami judul ini, yang kalau pakai Google diterjemahkan menjadi gampang banget. Buku ini judulnya dengan cara seperti ini, di mana rujukan judul ini ada di dalam puisi yang tadi, membuat judul ini memiliki cukup banyak layar-layar dalam mengkomunikasikan apa sebenarnya yang akan kita masuki di dalam buku yang ditulis oleh Anya ini. Ini merupakan cara saya untuk membereskan kemungkinan-kemungkinan yang terjadi ketika saya mulai membaca buku ini. Setelah selesai membaca buku Anya, indeks pertama yang saya dapatkan untuk menjadi bagian subtema pembicaraan saya adalah pilihan teritori spesifik yang ditempuh Anya di dalam ruang puisinya. Pendekatan teritorial ini menurut saya pendekatan yang menarik, karena ketika kita menggunakan teritori yang spesifik, yang paling dekat dengan kita, yang paling intim, setiap hari kita alami, teritori ini dengan sendirinya ikut mengkonstruksi identitas yang juga spesifik terhadap puisi-puisi yang kita buat. Kalau kita memilih teritori yang lebih lebar, lebih global, mungkin kemungkinan besar identitas puisinya juga menjadi kian blur ya. Teritori spesifik yang ditempuh Anya ini sangat khas. Kita lihat misalnya sebuah dunia di Jakarta Pusat yang riuh. Di tengah keriuhan ini kita lihat juga bagaimana Jakarta Pusat tidak sebuah teritori yang tunggal. Antara Menteng misalnya dengan Senen atau Cempaka Putih, itu sudah dunia yang lain gitu. Teritori ini oleh Anya itu juga bergerak di dalam ruang yang mondar-mandir antara rumah, tempat kerja, kafe, pertemuan-pertemuan segenerasi, urban Jakarta yang berbeda-beda. Antara Jakarta Selatan dan Jakarta Pusat juga memiliki karakter yang juga spesifik. Jadi penempuhan yang dilakukan Anya lewat teritori yang spesifik ini dengan sendirinya memberikan juga identitas yang spesifik yang membuat puisi-puisi Anya berada di luar mainstream. Yang dijadikan konten dalam teritori ini oleh Anya tidak hanya keluar dan tapi juga ke dalam, dan kedua-duanya sama noise-nya. Ini mungkin merupakan representasi yang khas dari Jakarta sebagai kota yang noise, kebisingan, macet, penduduknya yang padat, teror visual, dan macam-macam. Di luar kita bertemu dengan cukup banyak hal-hal rumit sehari-hari, basa-basi, menyapa, bertemu orang lain, yang semuanya itu kadang-kadang juga adalah teror. Di dalam kita harus macam-macam membereskan kehidupan domestik sehari-hari, membersihkan banyak hal, benda-benda bekas yang kita pakai. Puisi-puisi Anya di dalam dua teritori ini kadang-kadang menciptakan kesedihan yang khas, di mana aku lirik itu seperti diserang dari luar maupun dari dalam. Saya ingin membaca salah satu puisi Anya berjudul Pekerjaan Rumah. Di ruang tamu, ibu merawat sofa bergambar mawar. Mawar merah muda, tirai warna-warni, dan lampu kristal yang berdenting-denting setiap kali angin berhembus dari teras menembus jendela nako. Di ruang makan, ibu menyusun piring-piring berpola biru, perlengkapan minum teh, dan memilah-milah
mana sendok garpu, pisau makan, sendok kecil, garpu kecil, lalu memasukkannya ke dalam lemari panjang. Di ruang keluarga, ibu menonton Return to Eden, mengajarkanku bahasa Inggris, membaca dan melafalkannya, menjanjikan Danish Modern Butter Cookies sambil membantuku mengerjakan pekerjaan rumah. Di luar rumah, ibu kehilangan rambutnya, kehilangan kedua payudaranya, kehilangan kesadaran, berulang-ulang sampai akhirnya ia kehilangan hidupnya. Di ruang tamu, ibu ingin menjadi ibunya yang terbang kemana-mana, tersenyum kepada siapa saja yang ia kenal maupun tidak, mendengarkan kisah-kisah mereka, menyembunyikan derita dari anaknya sampai ia terkubur di dalam kisah-kisah dirinya yang tersembunyi. Puisi ini menjelaskan bagaimana teritori keluar dan ke dalam saling terhubung sedemikian rupa, seolah-olah sebagai dua ruang yang berbeda, yang di luar menjadi sebuah teror, yang di dalam seolah-olah satu sistem yang manajemennya jelas, yang strukturnya jelas, yang agenda-agendanya jelas. Tapi di balik sistem itu juga terlihat semacam teror dari kewajiban domestik. Puisi ini menurut saya juga merepresentasi lapisan-lapisan aku lirik di dalam puisi ini yang cukup rumit. Aku lirik sebagai seorang perempuan, sebagai seorang Anya, sebagai seorang ibu, sebagai seorang istri, yang menurut saya ikut menjelaskan apa yang saya sebut sebagai teritori spesifik yang tadi saya bicarakan, bahwa gampang banget yang menjadi salah satu rujukan judul buku puisi adalah paradoks bahwa hidup tidak gampang. Berbagai memori saling berkelindan di dalamnya, memori tentang kematian orang-orang terdekat kita yang terus mencipta gelombang panjang, membuat paradoks antara yang hidup dan yang mati, bahwa di balik kegampangan adalah representasi dari urban struk Jakarta, urban yang stres. Saya kira buku puisi Anya jadi bagian dari munculnya penyair-penyair masa kini yang mulai menggoyahkan pengertian-pengertian puisi yang secara umum kita terima. Penggoyahan ini dilakukan dengan cara kembali ke lingkungan-lingkungan spesifik atau ke teritori spesifik yang intim, yang kita kenal, yang kita alami sehari-hari. Di samping munculnya fenomena generasi yang hidup dalam dua bahasa. Saya kira seperti itu ya kesimpulan umum yang bisa saya dapatkan setelah membaca buku puisi Anya. Saya mengucapkan terima kasih Anya dan selamat untuk terbitnya buku kamu. Sampai jumpa lagi kawan-kawan.